warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Psikologi Perkembangan yang membahas film Salah Budi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Daniel Fatur Rahmansyah dengan NIM akhir 187. Saya Eko Septiatno Wicaksana dengan NIM 182. Dan saya Najia Fadlaini dengan NIM 168. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari Farhan yang menjadi Andin. Ada 3 dimensi yang dapat diidentifikasi pada film Salah Budi ini. Yang pertama adalah faktor fisiologisnya. Secara fisik, karakter Farhan digambarkan dalam film Salah Budi ini memiliki kulit putih, warna rambut hitam dan lurus, dengan model rambut pendek dan rapi seperti laki-laki. Memiliki hidung mancung dan kumis buatan. Farhan berusia sekitar 28 tahunan. Jika dilihat dari perawakannya dan tampilan fisiknya, Farhan memiliki tinggi sekitar 170 cm dan berat badan sekitar 55 kg. Postur tubuh seorang Farhan ini terlihat kurus dan tinggi. Farhan memiliki gambar tato di lengan dan tangannya, dan dalam kesehariannya sering memakai baju kemeja lengan panjang dengan motif kotak-kotak serta celana kargo. Aksesoris yang dipakai adalah berupa kalung, sepatu boot, dan jam tangan. Dalam film Salah Budi ini, secara fisik, Farhan tidak memiliki cacat fisik pada tubuhnya atau tanda lahir yang terlihat. Yang kedua, dari faktor sosiologis, segi sosialnya, Farhan ini hidup di lingkungan perkampungan Jakarta. Dia berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah. Bapaknya bekerja sebagai sopir angkutan bis dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian Farhan merupakan anak tunggal dikarenakan dalam film Salah Budi ini sama sekali tidak terlihat saudaranya sama sekali. Lestar atau bapak Farhan ingin sekali memiliki anak laki-laki tetapi tidak kesampaian. Lestar adalah keturunan Batak, jadi alasan memiliki anak laki-laki agar bisa meneruskan marganya. Oleh sebab itu, Farhan atau si Andin ini diperlakukan dan dididik seperti anak laki-laki. Meskipun berkepribadian seperti layaknya laki-laki, orang tuanya tetap sayang serta berhubungan baik dengan Farhan atau Andin. Farhan bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan di Jakarta. Transportasi yang digunakan adalah mobil jeep tua yang terbuka. Jika dilihat dalam film, latar belakang keluarganya cukup agamis. Yang ketiga, dari psikologis, pada film Salah Budi, Farhan digambarkan sebagai sosok yang suka dengan sepak bola. Setiap kali di kantor, obrolan yang sering dibahas adalah masalah sepak bola. Farhan memiliki kepribadian yang tegas, agak cuek dan penyayang. Farhan juga romantis kepada orang yang disukai. Farhan secara terang-terangan menjalin hubungan dengan pacarnya. Hal ini dibuktikan sudah beberapa kali berpacaran selama 3 bulan, kemudian putus dan berpacaran lagi dengan Inong. Berdasarkan karakter penampilan Farhan pada film Salah Budi ini, apabila dilihat dari pakaian dikenakan, nampak bahwa kostum atau busana dan aksesoris yang dikenakan itu mempresentasikan pakaian yang sama dipakai oleh laki-laki pada umumnya. Farhan dari segi nama juga sangat mencerminkan nama seorang laki-laki. Beberapa adegan yang diperlihatkan dalam film ini mengindikasikan bahwa tokoh Andin yang berubah menjadi Farhan sangat total meniru kepribadian seorang laki-laki. Selain itu, gaya rambut Farhan selalu rapi, namun wajahnya tidak bisa dibohongi. Wajah Farhan terlihat masih imut. Hal ini dibuktikan dari perkataan Nicholas atau sebagai rekan kerja Farhan. Dalam penampilannya, Farhan menambahkan kumis dan jenggot palsu di mukanya. Ciri perempuan mempunyai payudara pun disembunyikan dengan cara melilitkan kain dan menekannya agar tidak terlihat menonjol. Karakteristik dalam segi dialog atau tingkah laku ketika berbicara dengan tokoh lain, Farhan memiliki suara yang kecil, namun dengan yang kecil ini Farhan tegas dan agak cuek dengan sesama. Jika dilihat dari cara bicaranya, dia adalah anak Betawi, lantaran kalau memanggil orang tuanya adalah emak dan bapak, serta dilihat dari percakapan orang tua kepadanya. Kosakata yang sehari-hari digunakan Farhan adalah bahasa gaul Jakarta. Farhan merupakan anak yang masih menyayangi keluarganya. Farhan seorang pekerja keras. Hal ini ditunjukkan dari hasil pekerjaannya sebagai desainer grafis.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakter Inong pada film Salah Body. Secara fisik sendiri, Inong itu digambarkan sebagai seseorang yang berkulit putih dan selalu memakai wig kemana-mana. Dia juga berpakaian layaknya perempuan setiap harinya. Dia memiliki tinggi badan 175 cm dan juga berat badan 60 kg. Di film ini, dia itu berusia 27 tahun. Yang kedua yaitu secara sosiologis. Secara sosiologis, Inong itu terlahir di keluarga yang religius. Ayahnya adalah seorang ustadz yang mengisi kajian di mana-mana, sementara ibunya adalah seorang guru ngaji di kampungnya. Secara finansial, Inong itu digambarkan adalah orang yang kaya atau orang yang bercukupan lah. Hal tersebut bisa dilihat dari rumah yang besar dan juga mobil yang selalu dikendarai oleh Inong. Yang ketiga yaitu secara psikologis. Secara psikologis sendiri, Inong itu sejak kecil digambarkan sering sekali bermain boneka, bunga, dan berdandan, layaknya seorang perempuan. Hal ini yang sering membuat abahnya memarahinya dan serta mengusirnya. Tetapi di balik hal itu semua, Inong itu memiliki kreativitas yang tinggi. Hal tersebut bisa kita lihat karena dia itu bekerja di industri hiburan di Jakarta. Dalam film ini, Inong itu berpacaran pada seorang laki-laki, sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya Inong itu memiliki penyimpangan orientasi seksual dan penyimpangan gender. Bisa disebut sebagai transgender. Hal tersebut bisa terjadi karena orang tua yang selalu otoriter, terutama ayahnya, dan ibunya yang selalu memanjakan Inong. Pada lingkungan sekitar juga, Inong pada saat kecil itu sering sekali dibully oleh teman-temannya, terutama pada teman laki-lakinya, karena dia bertingkah laku layaknya seorang perempuan. Sehingga dia berpikiran bahwasannya mencari tempat yang aman dan nyaman adalah bersama anak perempuan. Sehingga pada saat kecil ia sering sekali berinteraksi dan bermain bersama perempuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh yang dilakukan oleh orang tua Andin atau Farhan dan orang tua Indra atau Ino ataupun Inyong atau Nong atau siapalah itu. Yang pertama itu pola asuh yang dilakukan oleh orang tua Andin, terutama oleh ayahnya, yaitu mendidik Andin atau Farhan itu seperti laki-laki, sehingga ya Andin terlihat seperti laki-laki saat sudah dewasa. Selain itu, yang menyebabkan kenapa ayahnya mendidik Andin dengan cara laki-laki atau seperti laki-laki itu karena ayahnya itu kecewa kenapa kok yang keluar itu anak perempuan bukan anak laki-laki, padahal di bapaknya itu meyakini bahwa marga yang dibawa oleh bapaknya itu harus diturunkan oleh anaknya dan itu harus laki-laki. Kebetulan bapaknya sepertinya orang Batak ataupun apa itu saya kurang tahu. Dan berikutnya yaitu pola asuh yang dilakukan oleh orang tua Indra ataupun Inong ataupun siapalah waktu gedenya itu saya lupa. Itu dilakukan secara otoriter. Kenapa kok otoriter? Kebetulan kan orang tua Indra atau Ino itu guru ngaji, sehingga yang dimana kodrat laki-laki itu ya laki-laki, tidak boleh berpenampilan seperti perempuan, sehingga itu membuat ya Indra itu akhirnya diusir dan membuat Indra yang sekarang lah, Indra yang sebelum hijrah menjadi laki-laki lagi gitu. Aku tersiksa, mengapa harus aku yang mengalami kejadian ini? Aku tak mau. Lanjut kasih orang kawin kalau perlu. Sama lamar lagi. Ini perempuan, Om. Sampai terima kisah pahit ini. Bajingan lu
Aku Saya bohongin gue selama ini. Aku marah, ingin mati saja. Aku tak sanggup. Kamu masih mau terima aku apa adanya?